Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kelima mengenai Crypto Exit Strategy, cara memaksimalkan profit stacking di market kripto. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal untuk membantu teman-teman melakukan analisa mandiri. Sebenarnya udah dijelasin banyak nih ya mengenai mengapa profit stacking strategi itu perlu, kemudian cara teman-teman melihat siklus market, cara take profit di altcoin, tools-tools apa yang saya gunakan untuk take profit. Nah, di sini saya akan breakdown sesuatu yang berbeda, yaitu adalah masalah dengan psikologis ya, atau psikologi. Yang mana ini sering sekali terjadi, sering sekali menjadi penghambat utama ketika teman-teman mau melakukan yang namanya exit strategi yang benar. Di sini, masalah pertama yang selalu mengganjal orang-orang untuk melakukan profit stacking strategi itu adalah mereka marry the bags, atau mereka secara personally memiliki kecintaan, memiliki rasa suka yang aneh dengan koin, dengan token yang mereka beli. Dan ya ini mungkin sedikit ya anomali, tapi banyak sekali ya orang yang menurut saya ketika ia terjun ke dalam suatu ya komunitas token itu, dan kemudian rame-rame nih ya orang yang memiliki ya community manager dan sebagainya, terus mereka beli tokennya di dalam satu grup nih ya, mereka kayak ya kita ngomong saling ya menyemangati, saling support. Itulah yang membuat ya mereka nggak mau jual, karena ada rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, rasa kesamaan mereka atas suatu misi bahwa token ini harus kayak naik berkali-kali lipat. It's just a token ya, jangan sepersonal itu. Memang ini di 2021 itu sangat saat itu ya sangat works, di mana orang ini ngumpul ya di grup Telegram ngomongin suatu meme coin tertentu, dan meme coinnya itu ya naik berkali-kali lipat ya. Terus mereka di situ kayak to the moon dan lain sebagainya. Padahal kan juga mereka-mereka sendiri di dalam ini yang beli ya. Waktu itu masih sangat works. Kenapa? Ya 2021 hampir semua token naik. Ya, berbeda dengan sekarang. Kalau kamu sekarang di grup diskusi ya terus ngomongin token, itu saya rasa nggak seheboh dulu. Jadi mereka ya yang masuk ke dalam cult itu biasanya adalah mereka ya yang nggak mau jual, atau mereka yang cenderung marry the bags. Dan ini menurut saya, buat apa terus kamu beli tokennya? Oke, kamu beli token naik 10.000%, terus kayak Diamond's Hand, hodl, terus ngomong-ngomong di satu grup, makanya apa? Ya apa fungsinya kamu beli token itu? Ya kalau nggak kamu jual dan memperoleh yang namanya keuntungan yang maksimal. Dan faktanya ya banyak ya ini Terra Luna yang collapse, banyak altcoin yang drop signifikan. Ya, itulah mengapa kalau kamu nggak take profit, jangan beli altcoinnya ya, jangan marry the bags juga. Dua, ada bias namanya regret of selling. Ini biasanya bias yang muncul karena udah dari awal cinta nih dengan posisinya. Jatuh hati ya, jatuh hati maksimal dengan posisinya. Sehingga ketika mereka klik tombol jual ya, ini muncul yang namanya regret of selling. Ya, mereka klik tombol jual terus naik lagi tuh mereka, aduh, naik lagi. Ya, misalkan kamu beli token ya di sini ya. Kita ngomong token A ya. Terus dia naik nih ya 70%. Kamu beli $100. Jadi 170 ya. Terus kamu jual nih di sini. Nah, terus dia di sini masih naik 30% lagi. Harusnya kamu masih punya additional ya, lebih dari $30. Ya, terus kamu aduh, ya kok masih naik ya? Kok aku merasa dikhianati ya. Aku patah hati ya di sini karena aku klik tombol jual. Ya, harusnya ya aku hold karena masih profit dan lain sebagainya. Ya jawabannya kamu nggak ngerti dia naik atau enggak. Dan nggak ada salahnya ya kamu untuk merealisasikan keuntungan ya, supaya keuntungan itu nggak jadi kerugian. Karena ini masuk ke fakta selanjutnya nih, yaitu adalah potensi rugi lanjutan karena buying after selling. Jadi mereka udah sell terus buy back higher di harga yang lebih tinggi, tapi yang ada dia justru malah turun. Yang mana sebelumnya udah profitnya secured ya, udah dapat profit, malah jadinya rugi ya. Jadi contohnya ini sering terjadi ya. Kamu beli ya token A udah naik ya 70%, oke, jadi 170 ya di sini. Nah, ketika di sini udah naik ya, kamu udah jual, kamu regret nih lihat dia naik 30% lagi. Nah, di sini beli lagi, bahkan mungkin posisinya double ya, kali 2 ya. Duitnya di sini misalnya beli malah 300. Nah, malah di sini dia drop 90%. Terus kamu akan ngerasa ya harusnya udah puas ya. Ini sering terjadi ketika teman-teman udah marry the bags ya, regret selling, dia naik dikit malah beli lagi di pucuk dan justru mengalami penurunan.
Ingat teman-teman, profit is profit dan ketika udah direalisasikan ya udah. Itulah mindset yang harus teman-teman pahami. Dan yang terakhir, ya teman-teman harus lihat segala sesuatu tuh dari opportunity cost. Lihat ke arah lain. Mungkin ya, tadi cuanmu di kripto itu cuman $170 ya. Tapi mungkin bisnis all shopmu ini bisa ngehasilin $300. Ini nggak masalah ya. Yang penting endingnya ya, money is money. Entah itu kamu dapetin dari mana. Ya, asalkan halal ya dapetinnya. Entah itu dari market, entah itu dari kamu jual jasa, entah itu dari manapun ya. Kalau itu kamu bisa realisasiin, ya kamu tetap bisa memperoleh keuntungan dan endingnya profitnya berapa banyak. That's it, that's all. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi itu ya untuk video modul exit strategy. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan bermanfaat. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.